Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi khalaqal jannata li'ibadihi al-atqiya wa khalaqan nar lil-'usati khalqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul murtada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil jazaa. Amma ba'd. Alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita nikmat, anugerah taufik hidayah dan inayah sehingga kita bisa kembali dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini. Kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Nabi Muhammad gembira melihat kita dan arwah mama ini ada kita, mereka himpun melihat kita dan kita hadiahkan pahalanya juga kepada mereka. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Jemaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Musalla Al-Mu'min yang kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali menyambung penjelasan kita tentang fase-fase yang akan kita hadapi setelah kehidupan di dunia ini. Sudah kita bahas beberapa fase. Fase yang pertama adalah sakratul maut. Fase yang kedua fitnah kubur. Fase yang ketiga lama di dalam kubur. Fase yang keempat bangkit daripada kubur. Fase yang kelima padang mahsyar. Fase yang keenam hisab. Nah, hari ini, siang ini kita masuk pembahasan kepada fase yang ketujuh, yaitu mizan. Mizan itu artinya timbangan amal. Jadi setelah proses hisab, setelah proses perhitungan amal-amal kita, amal-amal baik, amal-amal buruk itu disidang. Ini hisab ini kayak persidangan. Ada hakimnya, ada saksinya, ada terdakwanya. Hakimnya ya Allah Ta'ala. Nah, setelah proses hisab itu hanya masuk kepada proses mizan atau pertimbangan amal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Wa takunu al-jibalu kal 'ihni al-manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini adalah salah satu nama daripada nama hari kiamat.
Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya nama hari kiamat itu lebih dari 100 nama. Ada namanya Yaumul Wa'id, ada namanya Yaumul Jaza, ada namanya Al-Haqqah. Nah, salah satu di antara namanya ialah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, bermula hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, ialah hari di mana manusia seperti bari-bari larang yang berhamburan. Jadi manusia nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu nak kaya larang, nak kaya bari-bari. Jadi biar bari-bari larang itu biasanya muhurung tanah, muhurung lampu, muhurung palitaan, kuliling-kuliling berputar-putar di lampunya. Nah, begitu juga kena di hari kiamat. Manusia nak kaya bari-bari, nak kaya larang, putar-putar dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan haru-hara luar biasa, dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, dalam keadaan menegangkan luar biasa. Yauma takunun nas wa takunul jibalu ka'ihnil manfush. Hari kiamat itu ialah hari di mana gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang berhamburan. Gunung-gunung yang kita lihat kokoh, gunung-gunung yang kita lihat kuat luar biasa, bahkan gunung batu Singganaga itu nanti di hari kiamat hancur, tahambur, nang kaya bulu-bulu yang berterbangan. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa saja yang amal kebaikannya lebih berat, siapa saja yang berat kebaikan amalnya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka sungguh ia di dalam kehidupan yang menyenangkan. Maksudnya adalah surga, baginya surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa saja yang ringan amal kebaikannya, lebih berat amal kejahatannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali orang ini adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, ialah api neraka yang sangat panas. Jemaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Musalla al-Mu'min yang kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya timbangan amal pada hari kiamat kelak itu merupakan i'tiqad yang wajib kita yakini. Wajib kita yakini di dalam hati bahwasanya nanti di hari kiamat ada timbangan amal. Kenapa jadi kita wajib meyakini? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad telah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya bahwasanya nanti di hari kiamat ada ngarannya pertimbangan amal, ada timbangan amalnya. Nah, ada bentuk timbangan amal ini sebagaimana timbangan yang wajib kita lihat. Artinya apa? Timbangan amalnya itu ada 2 daunnya kiri kanan, ada 2 daunnya kiri kanan, tengah-tengahnya ada tongkatnya, dan ada 2 petunjuk berat ringannya. Dan ada pun besarnya itu timbangan amal, itu kita kada kawat membayangkan. Saking besarnya luar biasa,
lebih besar daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi digabung, lebih besar timbangan amal itu. Sewaktu kita menghadapi timbangan amal itu adalah saat yang sangat menegangkan luar biasa, saat-saat yang sangat menakutkan luar biasa. Kenapa? Jadi ada proses timbangan amal, ada proses kisah, ada proses ditampaykan oleh Allah Ta'ala segala perbuatan-perbuatan kita dan ucapan-ucapan kita yang pernah kita ucap di selama kita hidup di dunia. Mulai balik sampai kita mati ada sebenarnya tercatat, ditampaykan lewat kita. Padahal Allah kau aja, Allah tahu aja segala gawian kita. Allah tahu mana banyak baiknya kan, banyak buruknya kan, Tuhan tahu. Cuman kenapa jadi Allah Ta'ala hendak menampaykan lewat kita, hendak langsung masukkan ke surga, langsung bagian banyak kebaikannya, bisa aja tanpa ada hisab, tanpa ada timbangan. Bisa aja Tuhan langsung memasukkan ke dalam neraka bagi orang yang banyak kejahatannya, kau aja langsung. Cuman kenapa jadi ada proses perhitungan amal, ada timbangan amal, supaya Allah Ta'ala hendak memberitahukan lawan kita, inilah kebaikan-kebaikan ikam yang ikam gawi di ketika itu, inilah kejahatan-kejahatan yang pernah ikam gawi di ketika masih hidup. Di ketika kita sudah tahu kebaikan-kebaikan kita, kejahatan-kejahatan kita, lalu umpamanya terbanyak jahatnya, lalu Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam api neraka, na'udzubillahi min dzalik, kita sadar dasar aku tak salah. Jadi kita kadang mau berwasuhan, kita sadar aku tak salah. Lalu ketika kita dimasukkan Tuhan ke surga karena banyaknya amal kebaikan kita, disinilah kita tahu betapa pemurahnya baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berapa banyak daripada orang yang tebaran amal kejahatannya, barang amal kejahatan, nah jatuhan. Jika melihat saja Allah banyak jahatnya ikan daripada amal baik ikan, cuma berkat ikan katujuh bersolawat lawan Nabi, berkat ikan katujuh berpatuh-patuh lawan wali, nah sedikit memberikan syafaat lawan ikan, sehingga bebarat jadinya timbangan kebaikan ikan, lalu dapat syafaat supaya tahu pemberitahuan. Ada diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW pernah suatu kali beliau berabah di pangkuan istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di ketika beliau berabah di pangkuan Sayyidah Aisyah, lalu baginda Rasulullah taburing di pangkuan Sayyidah Aisyah. Lalu Sayyidah Aisyah pun menangis sedih. Titikan bagi mata sedih mengenai pipinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Muhammad pun terbangun gara-gara titikan tangisan Sayyidah Aisyah itu. Lalu ujar Nabi Muhammad apa? Wahai Aisyah, kenapa engkau jadi menangis? Apa yang membuat engkau menangis? Lalu Sayyidah Aisyah pun menjawab, hal tadkuruna ahlikum yawmal qiyamah. Ya Rasulullah, apakah nanti di hari kiamat pian ingat juakah lawan bini-bini pian? Pian ingat juakah lawan bini pian? Ulun memikirkan nasib ulun kayak apa kena nanti di hari kiamat. Saat ini kita tak kumpul, saat ini pian murid di pangkuan ulun. Ulun tak ulun pikirkan kayak apa nasib ulun kena di hari kiamat. Tak kumpul juakah ulun kita lawan pian ya Rasulullah. Ingat juakah pian lawan ulun ya Rasulullah. Lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Aisyah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang mana diriku di dalam kekuasaannya Allah, fi thalathi mawadin fa inna ahadan la yadhkuru illa
kiamat kelak ada 3 tempat, ada 3 titik di mana manusia dia tidak akan ingat lawan siapa-siapa kecuali yang dipikirkannya adalah dirinya seorang. Ada 3 tempat, ada 3 titik, dan mana di tempat itu ketika itu manusia kada ingat sama sekali lawan siapa-siapa, lawan anaknya, lawan bininya, lawan muridnya, kada ingat sama sekali. Yang dipikirkannya ketika itu adalah keselamatan dirinya seorang. Yang pertama ialah di ketika proses pertimbangan amal. Di ketika proses pertimbangan amal, di ketika dihadapkan timbangan amal kepadanya, maka ketika itu dia tidak akan ingat lawan siapa-siapa kecuali ingat lawan dirinya seorang, sampai ia mendapatkan kejelasan apakah timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejahatannya. Di ketika ada proses pertimbangan amal itu, kita dalam keadaan ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena di pertimbangan amal itulah dari situ kita akan mengetahui nasib kita selanjutnya. Selamatkah ataukah? Lalu yang barat amal kebaikan selamat, lalu yang barat amal kejahatan innalillahi celaka. Yang kedua ialah di ketika diserahkannya catatan amal. Di ketika proses diserahkan catatan amal, manusia tidak akan ingat lawan siapa-siapa kecuali dirinya seorang, kecuali ia sudah mendapatkan kejelasan apakah ia menerima catatan amalnya itu dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Lalu ia menerima catatan amal itu dengan tangan kanannya, maka ia baca salah. Tapi lalu ia menerima dengan tangan kirinya, ia baca celaka, transit ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga ialah di ketika melewati tatian syaratul mustaqim. Melewati tatian syaratul mustaqim, yang mana tatian itu harus di bawahnya neraka. Saat itu adalah saat yang sangat menegangkan luar biasa. Seseorang kada ingat lawan siapa-siapa kecuali memikirkan keselamatan dirinya. Ya gugur na'udzubillah min dzalik. Lalu selamat surga. Jamaah majelis zikir wa ta'lim musallah al-ummi yang kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbangan amal ini merupakan sesuatu yang sangat menegangkan bagi setiap orang-orang yang ditimbang amal perbuatannya. Jadi ketika diletakkan timbangan amal, lalu ditimbang amal-amal kebaikan, ditimbang amal-amal kejahatan, ditimbang. Lalu yang benar amal kebaikannya, siapa yang berat amal kebaikannya, sekalipun Nabi beratnya itu sekadar sebiji jantung, sedikit aja beratnya sekadar biji jantung tebarat sedikit pada amal kejahatan, dakhala jannah, ini pasti saja masuk ke dalam surga. Tetapi namunnya berat amal kejahatannya daripada amal kebaikannya, sekalipun seberat sebiji gandum saja tebarat amal kejahatan, maka ini orang dakhala nar, pacang masuk ke dalam neraka, terasanya neraka. Terasanya neraka. Jadi inilah kita pada kawan meremehkan amal kebaikan, sekalipun kebaikan itu sangat dianggap remeh saja, dianggap biasa, dan kita pun pada kawan juga menganggap remeh amal kejahatan. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh lawan timbangan amal kita. Makanya oleh karena itu kita harus belajar dan mengetahui amal-amal apa yang pacang memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Jadi setiap kebaikan itu beda-beda bobotnya, beda-beda beratnya. Sekecil apapun amal kebaikan,
itu berpengaruh dengan timbangan amal kebaikan kita. Maka carilah amalan-amalan dan kita amalkan amalan yang sangat memberatkan lawan timbangan amal kita. Di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi disebutkan ada beberapa amalan yang mana lawan kita amalkan akan memberatkan lawan timbangan amal kita. Bobotnya berat. Yang pertama adalah zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad SAW, andai kata 7 lapis langit dan 7 lapis bumi digabung dengan isi-isinya, dianggap di satu timbangan, lalu di timbangan sebelahnya dianggap kalimat la ilaha illallah, maka jauh lebih berat kalimat la ilaha illallah itu. Jadi la ilaha illallah ini sangat memberatkan lawan timbangan amal kita. Lebih-lebih la ilaha illallah yang kita ucap di ketika akhir hayat kita. Dan Nabi Muhammad, maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya yang dia ucap adalah kalimat la ilaha illallah lalu matinya, dakhala jannah, pasti dia masuk ke dalam surga. Kenapa jadi Nabi Muhammad memastikan orang ini pasti masuk surga sekalipun ia banyak buah amal kejahatannya? Ya, dan Nabi mengisahkan nanti karena di hari kiamat ada seseorang yang mana amal kejahatannya itu barat benar, sehingga amal kebaikannya itu tingginya jauh berat amal kejahatannya. Lalu diangkat kalimat la ilaha illallah, nabinya ucap di ketika akhir hayatnya. Orang ini meninggal la ilaha illallah, kawan ucap. Lalu diangkat amal la ilaha illallah, nabinya ucap di akhir hayatnya. Langsung melancung amal kejahatan tadi, melancung ke atas, langsung barang luar biasa berkat la ilaha illallah tadi. Amal kebaikan yang menjadi barang. Cucuknya Nabi Muhammad, orang ini pasti masuk ke dalam surga. Pasti orang ini baca selamat. Ini Pak, jadi kita melihat zikir la ilaha illallah seminggu sekali. Harapan nama mudah akhir hayat kita yang kita ucap la ilaha illallah bukan hanya ditutup sampai ke hati-hati. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua ialah husnul khuluq. Orang ini memiliki akhlak yang sangat bagus, benar. Lawan orang bagus, menyampaikan benar. Lawan Allah Ta'ala, hubungannya lawan Tuhan bagus, hubungan lawan manusia pun bagus. Dan manusia pun seberataan bersaksi bahwasanya ini orang baik. Orang baik, orang pada badannya bersaksi bahwa ini orangnya akhlaknya bagus, benar. Baikan benar orangnya. Ini adalah amalan yang sangat memberatkan lawan timbangan amal kita. Kemudian yang ketiga ialah iktsarus sholawati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi memperbanyak sholawat lawan Nabi Muhammad itu sangat memberatkan lawan timbangan kebaikan kita? Karena Nabi Muhammad SAW sewaktu giliran umatnya untuk ditimbang amal, Nabi Muhammad berada di sisi timbangan amal. Beliau kada beralih daripada timbangan amal itu kecuali sudah tuntung proses timbangan amal umat saja. Kecuali sudah tuntung. Jadi Nabi Muhammad berada di timbangan amal itu. Siapa-siapa yang ketika hidup di dunia ia patuh lawan Nabi Muhammad, ia dikenali oleh Nabi Muhammad, ia memperbanyak sholawat lawan Nabi Muhammad, ia ketujuh duduk di tempat-tempat yang menyenangkan hatinya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad memberikan syafaat lawannya di timbangan amal itu. Sekalipun berat timbangan kejahatannya lebih berat,
Nabi Muhammad ada di jadi Nabi Muhammad ni orang nak ketujuh. Solawat lawan aku Nabi Muhammad yang memberatakan timbangan amal kebaikan ini. Ditambahi Nabi Muhammad jadi berat. Oleh karena itu ketika hidup di dunia ini kita perlu berpatuh-patuh dengan Nabi Muhammad. Di antara cara untuk berpatuh-patuh lawan Nabi Muhammad, kita perbanyak sholawat lawan Nabi Muhammad. Kita belajar tentang sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Kita bagaimana niatkan hari-hari mudahan kau mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Kita akan duduk di tempat-tempat yang menyenangkan hatinya Nabi Muhammad. Insya Allah Nabi Muhammad kenal lawan kita. Kenal lawan kita. Ini salawat ini sangat menyuguhkan lawan kita. Nabi Muhammad kan berhajat lawan salawat kita. Kita yang sangat berhajat bersalawat lawan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala sudah bersalawat lawan Nabi Muhammad. Itu sangat menyuguhkan lawan Nabi Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Allah Ta'ala sudah bersalawat lawan Nabi Muhammad. Andai manusia dan malaikat kadang-kadang bersolawat lawan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah suci. Karena Allah Ta'ala sudah bersolawat lawan Siti. Siti kalau berhajat lawan solawat kita, kita yang berhajat bersolawat lawan Nabi Muhammad, supaya kita dapat suci berkat Siti, supaya kita dapat syafaat, kita dapat rahmat, kita dapat ampunan berkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak abang harus kumpul, nah kira-kira sini sudah sukih benar di dalam kumpul. Abang harus kumpul itu orangnya ahli ibadah, sini orangnya alim, bukan hanya alim, beliau ahli sholawat luar biasa. Anak murid sini itu banyaknya luar biasa, puluhan ribu. Nah alim-alimnya pulang murid sini mengajarkan ilmu pulang di mana-mana, dapat pulang transparan pahalanya. Abang harus kumpul diisi musola ar-rawdah. Berapa banyak orang yang beramal beribadah di sana, abang harus kumpul dapat transparan pahalanya. Sini diisi sekolahan Darul Ma'rifah. Berapa banyak orang yang sekolah di sana dan mengajarkan ilmu di sana, hari-hari dilaksanakan, abang harus kumpul dapat transparan pahalanya. Sugih kalau sini dikumpul, sugih. Andai kata kadang kita kirim Fatihah, kadang kita kirim Yasin, kadang kita arwahi, kadang kita hauli, sini sudah suci. Sini kan berhajat lawan kita, kita kan berhajat lawan Sidin. Kenapa jadi kita ziarah ke umur Sidin? Kita kirim Fatihah, kita kirim Yasin, kita hauli Sidin, kita hadap patuh-patuh lawan Sidin. Ini namanya patuh. Kita baca dapat syafaat Sidin. Ingatakan bila ingatakan. Wa min syarti syafa'ah al-ma'rifah. Di antara syarat untuk mendapatkan syafaat ialah kenal, patuh. Syarat untuk mendapatkan syafaat, di antara syarat untuk mendapatkan pertolongan ialah patuh, kenal. Makanya tidak disebutkan di dalam syarah Ibnu Majah. Nanti para nabi-nabi, para wali-wali, ketika mereka diberikan izin untuk memberikan syafaat, apa ujar Tuhan? Ayo bubuhan nabi-nabi, bubuhan wali-wali, isfa'u ma'araftum, isfa'u ma'araftum. Ayo silakan beri syafaat siapa yang ikut kenal. Jadi yang pendahuluan panjang dapat syafaatnya nabi-nabi, pendahuluan orang yang dapat syafaatnya wali-wali ialah orang yang patuh lawan Sidin. Ini menjadi kita ziarah ke kubur wali-wali, kita mengirim Fatihah kepada wali aku, tujuannya dapat hendak patuh lawan Sidin. Ini namanya kita patuh lawan Sidin. Insya Allah kita dapat jangan melihat lawan kita kesusahan di akhirat kelak. Contoh hanya adalah contoh. Ada orang hendak menghutang duit lawan pian 10 juta. Harusnya 10 juta, 5 juta ya lah. Ada orang hendak menghutang duit lawan pian 5 juta. Cuman pian kada patuh. Kira-kira dijulung lah. Kenal ada, patuh ada, hendak menghutang lawan pian 5 juta. Kira-kira hendak dijulung. Nah patuh aja ada apa?
lagi nak ada patok. Kepikir tuh lo ya apa lagi nak ada patok. Ada orang di jalanan berapa kendaraan, kita lewat, kita intihin, sekalinya orang lain kada patok juga, kada tahu juga, iya nak harus, ya Allah, iya nak harus. Tapi kita lihat sekalinya nak ramai kendaraan ini, orang kampung seorang, kawan seorang, kawan sekalinya nak ramai kendaraan, iya nak bersingkat, menolongi. Berarti syarat untuk mendapatkan pertolongan patuh. Mudah-mudahan kita patuh lawan Nabi-Nabi, patuh lawan wali-wali, ya patuh lawan Nabi Muhammad. Ini adalah apa gunanya rupa yang lunas? Apa gunanya bebinian yang lunas rupanya? Apa gunanya lelakian langkar mukanya, bungas orangnya, tapi di hari kiamat kada dikenal oleh Nabi Muhammad. Itu rugi. Sekalipun kita hidup di dunia ini muha kaca kaya kaca umbih hancur ya, hidup macam nakadana, kulit tulang Allah pada hilang, kakaknya hilang, luntur. Ya. Tapi Nabi Muhammad kan lawan seorang. Tapi Nabi Muhammad di akhirat patuh lawan seorang. Sekalipun kita hidup di dunia, kita rancang dihinakan orang, rupa kita kada bungas, hilang Allah pada hilangan, kita dalam keadaan hidup miskin, dalam keadaan kesusahan. Tapi Nabi Muhammad patuh lawan kita. Nabi Muhammad kenal lawan kita, itu menjadi keberuntungan yang sangat luar biasa. Keberuntungan yang luar biasa. Iya tadi apa gunanya bungas hidup di dunia, tetapi Nabi Muhammad kada kenal lawan seorang, rugi. Sekalipun kada bungas, sekalipun hidup dalam keadaan susah, tapi Nabi Muhammad patuh kenal lawan kita, itu merupakan keuntungan yang luar biasa. Ini adalah Nabi Muhammad. Beliau meminandui umatnya itu dari asarul ibadah, dari bekas-bekas ibadah yang kita gawe. Yang pertama, Nabi Muhammad meminandui umatnya melewati satu asarul wudu, melewati bekas wudu. Jadi semakin kita mengekali wudu, kita ketujuh berwudu, niscaya cahaya di awak kita ini semakin terang benderang nanti di hari kiamat. Disitulah Nabi Muhammad pinandu, oh ini umatku ya Nabi. Yang kedua, Nabi Muhammad meminandui kita daripada antar sujud, dari bekas sujud. Semakin kita banyak sembahyang, kita rancak sujud kepada Allah Ta'ala, maka semakin terang cahaya kita nanti di hari kiamat. Disitulah Nabi Muhammad pinandu lawan kita. Yang ketiga, dari cahaya iman, semakin besar iman seseorang, niscaya semakin besar pula cahayanya nanti di hari kiamat. Kemudian yang keempat ialah dari cahaya sholawat dan zikir yang rajinnya baca ketika ini hidup di dunia. Semakin banyak sholawat yang ia baca di ketika hidup, semakin banyak zikir yang ia baca di ketika ia hidup, maka untungnya awalnya semakin terang cahayanya nanti di hari kiamat. Semakin jelas terang cahayanya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita ditolong Allah Ta'ala menjadi orang yang betul sholawat dalam Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang keempat, yang sangat memberatkan timbangan amal kita ialah ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu-ilmu agama. Orang yang ketika hidupnya profesinya adalah mengajarkan ilmu-ilmu agama, ini sangat memberatkan timbangan amalnya nanti di hari kiamat. Kemudian yang kemudian yang kelima ialah orang yang suka mengabulkan hajat kaum muslimin.
ketujuh menolongi orang, ketujuh mengabulkan hajat-hajat orang. Ini amal kebaikan yang sangat memberatkan timbangan amalnya. Ada orang bilang timbangan kejahatannya berat timbangan kejahatannya. Lalu di ketika itu ditimbang amal, dan ini ketujuh menolongi orang, ini ketujuh mengabulkan hajat orang, sehingga timbangan kebaikannya itu menjadi berat luar biasa, lebih berat daripada amal kejahatannya. Jadi amalan-amalan ini sangat memberatkan lawan timbangan amal kebaikan kita. Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya pada hari kiamat nanti manusia terbagi 3 kelompok. Di padang mahsyar kita manusia terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, ada manusia itu ingat kadada berisi kebaikan sama sekali, kadada kebaikan sama sekali. Maka orang yang kadada kebaikan ini, yang ada kejahatan saja, ini kada perlu dihisab, ini kada perlu ditimbang lagi. Apa yang ditimbang? Karena kebaikannya juga, maka orang ini langsung dimasukkan ke dalam api neraka. Siapa contohnya? Yang pertama adalah orang-orang kafir, orang-orang yang kada beriman lawan Allah Ta'ala, sekalipun di ketika hidupnya banyak amal kebaikannya. Ini orang ahli sedekah, banyak kebaikan-kebaikannya. Ini menyumbang ambulan, ini mula rumah sakit. Cuma ini kada beriman lawan Allah Ta'ala, ini orang kada ada kebaikannya sama sekali. Ini iman ini ibaratnya kayak kartu SIM. Nah pahala itu ibaratnya kayak pulsa. Lamunnya SIM-nya ada, maka pulsa-pulsa kawa masuk. Tetapi lamunnya SIM-nya ada, kawalah pulsa masuk, kada kawa. Lamunnya seseorang orang itu beriman, imannya ada, maka segala kebaikan-kebaikan yang dia gawi, maka dapat pahalanya, dapat transparan pahalanya. Tetapi lamunnya orang itu kada iman, sekalipun banyak kebaikannya, kada kawa masuk pahalanya kawa, karena kapusinnya saja. Ya, ajar Tuhan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang-orang kafir itu tidak ditimbang lagi. Tidak ditimbang lagi, langsung dijerumuskan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, siapa yang kada amal kebaikan lagi? Ialah orang yang di ketika hidupnya ini pernah juga berbuat baik, pernah berbuat baik, inya sembahyang, inya puasa, inya berhaji, inya berumrah, inya menuntut ilmu. Cuma suatu kali inya tegak menggawi amal yang sangat jahat, sehingga seluruh kebaikannya dihapus oleh Allah Ta'ala. Karena ada kebaikan sama-sama. Inya ada amal kejahatan yang sangat jahat luar biasa. Sekalipun banyaknya amal ibadah kita yang kita gawi, langsung dihapus Tuhan. Apa? Ialah dosa. Na'udzubillah min dzalik. Berapapun amal ibadah yang pernah digawinya, lalu suatu saat sekalinya ini bermurtad, keluar daripada agama Islam, maka seluruh kebaikannya mulainya balik dihapus saudara. Kada lagi. Ini urat kada timbangan amal lagi, langsung dicabutkan ke dalam neraka. Atau yang dimaksud dengan orang yang kada kebaikan ini berbuat baik juga. Ini amal beribadah, ini berpuasa, ini macam-macam ibadah yang digawinya. Cuma di ketika ini hidup ketujuh menzalimi orang, ketujuh menggibah orang, ketujuh memfitnah orang, ketujuh mengadu domba orang, atau ini ketujuh berhutang lawan orang. Di ketika ini ada duit kau membayar, cuma ini kada hafal membayar hutangnya, kada hafal. Lain orang menilai dalam keadaan dasar kesusahan luar biasa, kada kau membayar hutang dan niatnya kuat hendak membayar hutang, cuma kemampuan kada ada, karena Allah Ta'ala membayarnya kan.
Hutang itu asal keinginan kuat benar hendak membayar hutang cuma kemampuan kerja. Ada yang ini orangnya ketujuh berhutang, cuma ada hawa aja ini membayar hutang, cuma gak ada hak membayar. Matinya dalam keadaan mensolek orang, dalam keadaan membawa hutang. Nah ini ada duit tidak akan membayar. Ini orang kena di hari kiamat. Orang-orang yang dizoliminya pajak menagih kebaikan-kebaikan ini. Tunggal ilman orang yang dizoliminya mengambil kebaikan-kebaikan ini, sehingga kebaikannya ini pun habis seberataan dan tinggal kejahatannya. Maka ini orang pun kada perlu dihisab, kada perlu ditimbang lagi, langsung dicampurkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, ada kelompok manusia yang kadang kejahatan sama sekali, kadang dosa sama sekali, ada dosa. Maka orang ini pun kada perlu ditimbang lagi, langsung hanya melewati tadi yang siratal mustaqim secepat kilat, langsung masuk ke dalam surga lewat pintu kanan surga. Ini adalah kata-kata orang yang kada terisi dosa. Bukan berarti ia kada pernah menggawi dosa sama sekali. Ia pernah aja menggawi dosa, cuma ia taubat, menggawi dosa taubat, tegawi dosa taubat. Ujar Nabi Muhammad, at-taib minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat daripada dosa, orang ini kada dosa sama sekali, kada dosa jadi ampuni, mati ia dalam keadaan kada membawa dosa. Ini orang kan perlu ditimbang lagi, langsung mencurahkan yang melewati tadi yang suratul mustaqim, langsung masuk ke dalam surga. Atau orang ini tegawi dua amal kejahatan, cuma kebaikannya ini banyak, amal-amal kebaikannya banyak, sehingga amal-amal kebaikannya itu menjadi penghapus bagi dosa-dosanya, sehingga ia mati dalam keadaan tidak membawa dosa berkat kebaikan-kebaikan yang ia gawe. Ini orang kada perlu ditimbang amal lagi, langsung dimasukkan ke dalam surga. Termasuk orang-orang yang matinya tanpa dihisab, tanpa ditimbang, langsung masuk ke dalam surga, ialah orang-orang yang selalu ridho lawan Tuhan. Alhamdulillah fi kulli hal fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang selalu memuji lawan Allah Ta'ala dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan mendapatkan nikmat ataupun mendapatkan bala dari Allah Ta'ala. Naginya ucap selalu alhamdulillah, selalu alhamdulillah, selalu bersyukur lawan Allah Ta'ala. Sekalipun ia mendapatkan musibah, naginya ucap adalah alhamdulillah, selalu ridho lawan Allah Ta'ala dalam setiap keadaan. Ini orang kada ditimbang amal, kada dihisab, langsung masuk surga tanpa adanya hisab. Yang di antaranya lagi ialah orang yang ketujuh memaafkan lawan manusia. Ada orang menzalim lawan dia, ada orang yang menggibah, ada domba lawan dia, memfitnah lawan dia. Tapi ini hatinya selalu lapang. Siapa aja yang ada berbuat salah lawan aku, kiranya seberapa sudah aku ampuni, aku maafi. Sabar kalian nanti itu. Ini orang kena masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa ditimbang. Inilah di antara amalan-amalan yang sangat memberatkan lawan timbangan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan ya, dengan berkat kita zikir di sini, Allah Ta'ala ridho lawan kita, Nabi Muhammad ridho lawan kita, Nabi Muhammad kenal pinandu lawan kita, sehingga kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, anak cucu kita, nenek batu kita, guru kita, jiran tetangga kita, seluruh keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat diampuni zahir batin
seumur hidup. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halal yang berberkah, yang lancar menyampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah, haji dan umrah berkali-kali. Allah Ta'ala jadikan anak cucu kita sampai hari kiamat menjadi orang-orang yang soleh dan solehat. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita di dalam taat ibadah. Akhir hayat, akhir kalam mengucap la ilaha illallah, masuk surga bighairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-wali Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyatu likulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.